apa gitu ya, lupa. Hmm. Pokoknya tentang hambatan penglihatan. Itu kita nanya, sebenarnya mereka mimpi gak sih gitu. Mimpi. Mimpi gak? Ya, emang nggak mungkin nggak mimpi. Iya, terus mimpi kan mereka hambatan penglihatan. Terus gimana? Iya juga. Iya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak. Ya ampun, apa kabar? Gimana Kak? Maaf ya, aku sambil kakinya agak susah. Oke, nggak apa-apa. Kakak kenapa sih emang? Biasa kemarin jajal ilmu. Oh, jajal ilmu. Jadi sekarang Sekarang udah baikan. Oke. Cuma kemarin nyoba aktivitas, terus ternyata bengkak lagi. Ada saran nggak gimana biar pakai jahe coba Kak. Gimana? jahe? Nah. Jahe aja gitu. Jahe diparut terus ditumplekin, tapi jahe merah sih lebih bagus sebenarnya. Oh, selain itu? Beras kencur? Beras kencur. Iya, tapi beras kencurnya bukan yang diminum ya. Yang beda lagi, yang benar-benar homemade gitu loh Kak, yang kering. Kencur terus itu masukin. cikur ya? Iya, bisa jadi ya. Oh iya cikur ya. Nggak Cikur tahu. ya. Oh iya gimana sih? Iya ya, ini cikur ya. Iya, gitu. nanti saya cobalah. Soalnya katanya kata teman-teman sih harus diurut lagi ya kalau habis kecelakaan. Coba dulu aja Kak, terus di ronsen. Ini concern ya. Soalnya ini sih udah kering, cuma luka dalamnya harus dicoba lagi. Iya dong, biar sehat terus biar Kak. sehat terus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu Alala balik lagi. Tentunya tetap spesial dengan seseorang yang saya nggak tahu kalian kenal atau tidak dengan orang ini. Cuma saya yakin setelah kita beres podcast ini, kalian bakal tahu dia ngapain aja dan banyak hal-hal unik dan menarik dari orang ini. Ya sebelumnya kita pengen ngasih tahu dulu nih, Yasna, bahwa kita ini udah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Iya betul banget. Udah vaksin. Kita udah vaksin juga. Ya, ada ini udah 2 kali. Iya. Kamu juga udah vaksin ya? Baru 1. Coba lagi nanti ya. Yang besok kedua. Insya Allah niatnya. Oke. Ya buat teman-teman yang belum vaksin juga. Iya, jangan lupa vaksin ya. Kita kayak jadi duta vaksin. Iya, duta vaksin. Oh iya, bukan ya? Oke. So, pokoknya belum vaksin karena jangan sampai nanti akhir tahun naik lagi kasusnya. Iya, sedih banget ya kayak nanti kita pandemi lagi. Nanti pandemi lagi, males sih udah kemana-mana. Udah pengen keluar, udah pengen main ya kan. Yang main di luar juga udah dibolehin sama pemerintah, jangan abai sama prokesnya. Ya jangan sampai. Pasti. Oke, nah udah kali ini di samping saya ini ada wanita cantik. Amin. Dan dia saya salah satu pengagumnya karena hal yang dia lakukan saat ini. Ya, ini adalah Teteh Hasna Salsabila. Bener ya? Iya, betul. Salsa atau Salsabila? Salsabila. Oh, Aslinya. Iya. Hasna Salsabila, cuman orang-orang biasanya Hasna atau Hasna Salsa gitu. Iya, boleh. Hasna Salsa. Ya, oke, Teh Hasna Salsa ini adalah lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang kampusnya sudah bagus sekarang. Pas lulus Kak Denny berarti udah. Saya tidak mengalami kampus baru itu ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau FKIP tetap nggak pindah ya? Nggak pindah, makanya kita tuh sebenarnya nggak ngerasain Pakupatan, nggak ngerasain Sindang Sari gitu Kak. Jadinya kita sedih ya. Jadi sedihnya ini kok kita nggak ngerasain Pakupatan sama kampus utamanya dua-duanya gitu kan. Di Ciwaru tetap ya? Iya, Ciwaru tetap Ciwaru di hati ya. Tidak apa-apa. Ciwaru tetap khusus buat FKIP Untirta. Nanti pengen bikin kampus sendiri juga nggak apa-apa? Oh iya, bisa sebenarnya. Memisahkan diri. Memisahkan dari Untirta jurusannya adalah pendidikan. Kalau saya dulu pertama masuk 2014 namanya pendidikan luar biasa. Oke, betul. Kalau sekarang ganti kayaknya. Iya, pendidikan khusus sekarang namanya. Pendidikan khusus. Khusus. Emang ganti-ganti ya kayak gitu? Emang karena kenapa ya? Gimana ya Kak? Kita ngikut dari pemerintah aja gak sih? Kayak gitu. Iya, sebenarnya dari Kemendikbud itu udah diatur namanya jadi sekolah khusus gitu. Kayak gitu ya. Bukan sekolah luar biasa lagi. Oke, tapi sorry. Pendidikan khusus, bukan pendidikan luar biasa lagi. Sorry. Tapi sebelum kita dalemin nih, kenapa argumen kamu atau pendapat kamu kenapa bisa beda-beda gitu? Kabarnya dulu nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah ya, sehat. Ya. Berarti Kak Denny gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya.
Doakan saya biar cepet nggak soalnya saya nggak bisa diem tuh anak orangnya. Oke. Pengen kesana kemari gitu Iya, ya. tapi ternyata sekali yang dicoba bengkak Oke. gitu, agak pegel lagi. Berarti harus recovery-nya lebih lama. Harus lebih lama, mungkin memang Tuhan mempersilahkan saya untuk istirahat. Iya, betul. Bisa jadi. Iya. Ya. Tadi tes tau nggak saya mikirin apa? Ini udah di-record belum ya? Udah sih kayaknya. Udah. Oke. Mau coba lihat dulu. Saya coba dulu iya. pastiin. Oh sudah. Oke, siap. Sudah, tidak apa-apa ya. Namanya juga memastikan. Iya. Kan lucu, udah setengah jam Iya. kita tidak Kita direkam. ngomong, waduh, nggak direkam, bingung juga nanti. Udah bad mood duluan ya, Kak? Udah Oh iya. duluan. Oke, Hasna. Aktivitas sekarang mereka udah lulus ya kalau nggak salah. Ya? Kebetulan udah sidang tapi belum wisuda, udah lulus belum? Sudah lulus. Udah lulus. Kalau Tapi belum wisuda, ya wisuda itu cuman formalitas kalau menurut saya, tidak apa-apa. Iya, gitu deh, Oh, Kak. berarti nanti kamu ngerasain dong kampus baru di Iya. Wisudanya kampus baru ya, tapi bukan kelasnya, tapi wisudanya. Wisudanya di Oke, Sindang Sari. Iya. Oh, sudah ada Menteri BUMN di sana, ada Menteri apa Parekraf. Pak Jokowi bahkan udah pernah ke Undip Iya, baru. alhamdulillahnya. Mm-mm. Iya. Jadi minimal kita bangga lah sekarang ya, udah kampus kita keren. Untirta Jaya. Jaya. Nah, ini maaf ya, saya agak tidak seperti podcast sebelumnya yang saya agak disebutnya atraktif apa sih pokoknya gitulah. Ini agak lemas, wajar ya. Oke, nggak apa-apa. Agak lemas nih. Nah, tadi balik lagi nih ke yang saya bikin penasaran ya. Ini kalau tadi aturannya berarti dari Kemendikbudnya Iya. berubah-berubah. Ini pendapat kamu pribadi nih. Itu emang kenapa sih menurut kamu kayak dari PLB ke khusus atau sebelumnya mungkin lebih aneh lagi gitu? Iya. Karena dari awal tuh setauku ya, sebelum sekarang orang nyebutnya kan berkebutuhan khusus sekarang ya. Dulu apa sekarang? Sekarang. Sekarang. Sekarang anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Dulu tuh sempet dibilang hambatan, sempet kayak gitu, Hambatan, ada yang tuna gitu, ada ketuna. Kayak fisika ya. Iya, Terus, sekarang tuh udah hambatan, ada yang berkebutuhan khusus, Hambatan. terus ada yang cacat gitu, oh, ada sempat Wow, waktu itu, oke. tapi itu sebelum, mungkin kan seiring berjalannya waktu, bahasa juga mungkin juga. makin apa ya, Kak, makin berkembang ya, makin kayak berkembang, dan makin oke. memfungsikannya lebih spesifik gitu jadinya. Nyari padanan yang lebih sesuai mungkin ya. Iya Kayak gitu. Jadi sekarang seiring berjalannya waktu, di awalnya tuna udah diganti jadi tuna kan, terus ada hambatan, diganti sampai sekarang hambatan deh kalau nggak salah, Hambatan masih ya. hambatan pendengaran, hambatan penglihatan kayak gitu. Oke, tapi kalau orang-orang sekarang memanggilnya tetap tuna netra atau tuna rungu, itu masih oke nggak sih menurut kamu? Masih oke sih, karena mungkin lama sih, Kak, lama. Orang nyebut halusnya kan awalnya mungkin ada beberapa orang yang kasar gitu ya, kasar. Ya, Nah, itu tuh udah mulai halus, padahal sekarang udah gitu. ada yang baru. Ini juga baru kan, yang hambatan penglihatan, hambatan hambatan tuh pendengaran. Waktu aku skripsi itu udah mulai gantinya tuh jadi judul skripsinya dengan hambatan intelektual, dengan hambatan gitu. pendengaran gitu. Itu skripsi aku tuh berarti tahun kemarin. Nah, skripsi kamu tuh ngebahas apa kalau boleh tahu? Ngebahas tentang personal hygiene sebenarnya. Apa tuh hygiene? Oke. Jadi gini, judul aja, kita kasih judul boleh? Boleh, Nggak apa-apa, boleh. nggak apa-apa. Ini kalau plagiarisme soalnya udah diturnitin juga sih Iya. sebenarnya. Apa ya? Aku udah Ayo, lupa deh. lupa ya. Penggunaan metode drill, Drill. penggunaan metode drill dalam perilaku personal hygiene anak dengan hambatan intelektual ringan kelas 11 SMA LB. Gitu SMA ya. KH, sorry. SMA KH ya. Iya. Kenapa ya jurusan FK itu panjang-panjang gitu judulnya? Karena mungkin ya biar spesifik gitu. Kalau Gitu. judul ekonomi nih ya, terus Iya, aku nih, gimana? apalagi ilmu ekonomi bangunan. Determinan indeks harga konsumen atau dalam kurung IHK di Indonesia titik. Oke. Udah, simpel. Terus nanti sekali. spesifiknya di Spesifiknya nanti kan bisa dijelasin di dalamnya. oke, Biar oke, orang oke. kepo dulu. Kayak Sengaja clickbait. ya? Clickbait. Oke. Menurut gue Sengaja, sih, sengaja, iya. skripsi sekarang itu harus ada clickbait tahu. Oke, Karena sengaja kalau biar dibaca. iya kan, wah judulnya apa Oke, nih oke. gitu kan. Bukan YouTube dan podcast doang ya? Iya, kita pakai teknik YouTube sama podcast ya kan. Oke. Gitu. Om Deddy kan gitu bisa Iya, naik bener-bener. judulnya, bikin penasaran Mantep emang apa Om nih. Deddy Gitu. ya.
Ya, mungkin siapa tahu ke depan judul skripsi ada yang Butuh clickbait. misalkan ekonomi ya. Iya. Pengaruh inflasi terhadap titik panjang. Nomor 5 bikin penasaran. Ya ampun. Sengaja tuh. Nanti sampai 5 ya. Udah. Cuma gini doang. Gini doang. Bisa jadi ya. Iya. Tapi kan menurut saya poinnya adalah kayaknya sistem akademik di kita nggak bisa gitu-gitu aja. Maksud gue harus ngikutin zaman juga. Iya, Termasuk betul. kayak kalau gue pribadi ya, kayaknya nggak menarik gitu ngelihat judul yang udah kepanjangan banget gitu. Oke, betul. Itu menurutku sih ya. Tidak tahu ya menurut profesor, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Kita cuman namanya juga iseng ilmu ya. kita masih pendek Masih banget. cetek Iya. ya. Berarti kamu tuh sarjana pendidikan tetap ya? SPD tetap ya. Oh, tetap SPD karena masuk FKIP ya. Masuk FK. Pendidikannya berarti sekarang pendidikan khusus jurusannya. Pendidikan khusus, bukan pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa lagi. Nah, kan pasti banyak yang penasaran ya, Asna ya. Yang dipelajari di pendidikan khusus itu apa sih? Kayak gimana sih? Oke, secara apa nih? Emang ada apa ya Oke, secaranya? karena kita tuh kan kalau di universitas lain mungkin ada yang kekhususan tunanetra dulunya. Nah, jadi khusus misalnya yang hambatan pendengaran, ada khusus hambatan penglihatan, khusus jurusannya gitu. Ada apa ya? Spesifikasi ya namanya spesifikasi. Oh, ada konsentrasinya. Konsentrasi jurusannya. Nah, kalau di Oke. Untirta ini kebetulan kita belajar semuanya gitu, Kak. Wah, keren banget. Iya, jadi hambatan pendengaran kita belajar. Belajar. Penglihatan belajar, autis belajar, hambatan motorik dan fisik motorik juga kita belajar. Oh iya, jadi luar biasa sih kalau kayak gitu. Karena faktanya memang di lapangan pun ketika kamu ngajar atau teman-teman yang dari PKH, Iya, betul. pendidikan khusus itu ngajar di sekolah-sekolah di Indonesia ini rata-rata masih beneran nyatu ya Iya, semuanya. ada yang nyatu. Jadi sekolah-sekolahnya itu tergantung, ada yang misalnya BC itu oke, belum Aku belum tahu, iya. Belum tahu ya Ternyata BC ada ya? spesifikasinya. Iya, jadi A, gitu. jadi biar mungkin nggak terlalu ribet ngomongnya. Nyebutinnya. Hambatan pendengaran, jurusan hambatan pendengaran kan terlalu panjang. Jadi kita nyebutnya A, B, C, D, Q gitu. A itu hambatan penglihatan, Oke. B itu hambatan pendengaran, Oke. C itu hambatan intelektual, D itu hambatan fisik dan motorik, dan Oke. Q itu autis gitu. Oh, sampai Ki ya? Iya, sampai Ki. Ki. Ya, A, B, oke. C, D, A, B, C, D, Ki gitu langsungnya. Oh, itu ada padanannya, Iya. sebutnya apa ya disebutnya ya? Spesifik gak sih? Spesifikasinya ya. Iya. Jadi biar nggak ribet gitu. A, B, C, D. Jadi dan itu contoh nih ya. Kamu sekarang kan udah ngajar ya? Udah kebetulan ngajar di SKH. Di SKH ya, di Serang ya? Serang, Di sekolah khusus Serang. Sekolah khusus Serang. Di kota Nah, Serang. kamu ngajar di sana berarti menangani semuanya. Kebetulan di sekolahku itu nggak yang A ada, cuman yang masih low vision. Low vision itu masih ada sisa-sisa melihatan. Iya. Itu yang A. Kalau yang D masih bisa dituntun dan belum pakai kursi roda banget ya, kayak gitu sih. Tapi B ada, C ada. D Q ada. Oke. Ini kamu ngajarnya di SKH apa namanya kalau boleh tahu? Sekolah khusus Elok Asri. Elok Asri di Serang ya, di Kasemen. Iya, daerah Kasemen. Wah, luar biasa. Iya, lumayan. Lumayan ya ke Kasemen untuk mengabdi dan mengajar. Ya, Masya Allah. Bertemu dengan orang. Itu ini baru awal nih yang saya kagumi dari Asna. Terus nah, kita kan dulu ketemu itu pertama kali ketika saya sama teman-teman lagi bikin aplikasi. Iya, betul banget. Saya kan nama Fitra, sama Ridwan, sama Cynthia, sama Nisa itu saya bikin rancang bangun aplikasi tentang di Santris, namanya Disability Santris. Itu khusus buat yang tunarungu dulu. Oke. Karena waktu itu kan ini buat teman-teman yang tertarik ya sama ide ini, boleh komen atau boleh hubungin saya langsung buat kita kolaborasi gitu ya. Karena saya jujur saya bukan anak IT. Saya anak ekonomi. Saya nggak tahu apa-apa tentang IT, cuma punya ide Ekonomi, ini iya. gitu. Karena Keren loh, Kak. Tepuk tangan dulu. Iya, Iya, bisa membantu, cukup membantu loh, Kak, kalau Iya. gitu. Oke. Jadi aplikasinya itu pakai teknologi AR, jadi augmented reality. Jadi kalau kamu scan pakai handphone gitu ya, si bukunya itu, misalkan belajar huruf hijaiyah gitu ya, alif misalkan, nanti pas di scan nanti muncul tuh misalkan wajah kamu. Oke. Keren
dong. kamu nanti kayak Wah, ada kayak alif, misalkan Mbak, Ita gitu kan. Oke. Kayak gitu. Karena kan Denny menyadari bahwa keterbatasan guru-guru PKH di Indonesia mungkin rasionya masih terbatas atau udah mulai banyak sebenarnya? Udah mulai banyak ya gitu, dari mahasiswa-mahasiswanya udah mulai banyak. Mungkin ada yang karena mungkin pandemi dan kuliahnya online, jadinya masih betul. kurang terasa. Karena kan Betul. sebenarnya kalau misalnya kita latihan itu harus sama temen-temen yang hambatan pendengarannya langsung Harus gitu. langsung ya. Iya, jadi biar tahu mereka paham apa enggak apa Paham yang kita atau enggak ngomongin. apa yang kita ngomongin. Ya, itu dia sih yang kenapa aku resah bikin aplikasi itu kan. Maksudnya lagi pandemi gini juga kalau misalkan harus home visit banget kan lumayan ya. Sedangkan murid kamu kan banyak. Karena keterbatasan itu saya pengen bawa kamu ya, wajah kamu langsung ke handphone. Oke, langsung gitu. Iya, jadi Oke. di scan nanti kan ada bu gurunya langsung ada wajahnya di muka di handphone kan. Oke. Kayak gitu. Jadi tanpa harus langsung Jadi wajah aja, Kak. wajah sama gerakannya. Oke. Jadi ada bahasa Gitu. isyaratnya. Ada bahasa isyaratnya karena itu khusus buat yang hambatan pendengaran atau biasa dikenal sebelumnya tunarungu ya. Kayak gitu. Nah, saya nyontek dulu ya. Ngajar. Nah, fenomenanya sekarang nih, emang pendidikan khusus ini saya nggak tahu ya. Dari dulu tuh sebenarnya udah ada ya jurusan ini. Udah ada sebenarnya. Tahunya tuh di UPI awalnya karena di Untirta tuh baru 2014. Iya, pertama. Angkatan kakak berarti ya? Ya, saya masuk ke Untirta itu ada 11 jurusan baru. Nah, itu dia. Salah satunya pendidikan khusus, pendidikan luar biasa dulu. Sebelumnya sebelum di Untirta itu udah ada beberapa universitas yang saya tahu, mungkin yang tertua UPI yang saya tahu ya. Mohon maaf kalau salah. Terus di Malang ada, di Medan apa Lampung, lupa deh. Ada juga pokoknya ya. Di sepanjang Indonesia. Karena setiap provinsi insya Allah ada. Betul, karena kebutuhannya juga sebenarnya cukup banyak ya, adanya SKH. Betul. Saya nggak kebayang deh dulu kalau belum ada pendidikan khusus di Untirta yang ngajar siapa gitu, apa dari UPI dari luar gitu. Gini, di beberapa sekolah yang pernah diobservasi ya, karena dulu kan waktu kuliah tuh ada observasi gitu, kita sekolah inklusif ke sekolah khusus, ke sekolah pada umumnya gitu. Nah, kalau di sekolah khusus terlebihnya itu kalau misalnya nggak ada tenaga pendidik yang spesifik sekolah khusus pendidikan khusus PKH itu dari PGSD bisa. Oh gitu. Dari yang misalnya sejarah bisa ada. Ini pengalaman aja ya, bukan maksud untuk. Betul. Ya. Terus jadi karena kan keadaan kan. Iya, karena keadaan dan urgensi sih kan sebenarnya. Gitu ya. Ya kita justru apresiasi sih mereka beneran, berarti kan yang tidak jurusan PKH mereka pakai SD atau dari sejarah atau jurusan apapun yang mau ngabdi di sana, berarti kan mereka belajar dari nol kan. Iya, betul kan. Wah, keren banget. Dan sih. itu nggak mudah loh sebenarnya. Nggak mudah. Maksudnya kamu aja yang jurusannya kan lumayan ya. Untuk menangani anaknya gitu ya. Gitu lumayan keren deh pokoknya. Nah, apalagi PKH kan di Untirta tadi jurusan kata belajar semua ya. Belajar semua. Kayak belajar isyarat. Bahasa isyarat, cuman nggak terlalu sedikit. Udah lama nggak latihan. Tapi kan dipakai di sekolah nggak? Dipakai sekolah, cuman pakainya CB. Oke. CB itu apa nih? Ada apa tuh? CB ada dua ya kalau nggak salah. Ada Bisindo kalau di Indonesia. Isyarat Indonesia ya, yang umum digunakan. Iya. CB itu yang pakai biasanya kalau nyebutnya CB pakai satu tangan, Bisindo pakai dua tangan. Gitu. Bedanya deh A kalau CB. A. Oh gini. Bukan gini ya? Bukan. Kalau saya tahu, oke. A. Ini S, ini A. A. Kalau ini CB, kalau Bisindo tuh A gitu. Oh gini. Dua tangan. Jadi benar gitu. Menyerupai A gitu ya. Gitu. Denny, coba pakai CB dulu. Denny A. Kan A, kan ini A. D. Denny gimana Denny? Kan saya nggak tahu D-nya gimana. D. N. Sini nih, di sini. Ini M, di sini N. Yang kedua. N. I. Oh, ini I ya. Iya. Oke, kalau ini Bisindo. D, kalau nggak salah gini nih. D. I. DE dong, masa Oh iya, sorry. D. Dini ya. D. E sama E. Oke. N gini enggak?
Nggak tahu tuh gimana ya? ini lupa deh. Ya. Kalau sorry karena udah lama banget nggak pakai i-nya tetap. I-nya tetap ya. Iya, N tetap. I D. Oh gitu. Oke. Menarik ya untuk Iya. dipelajari sebenarnya karena teman-teman yang saya lihat nih ya kan kayak fenomenanya nih kayak yang udah terkenal sering di YouTube ada Kak Surya ya. Kak Surya. Kak Surya saya tapi itu keren banget ya sih Keren banget Kak Surya. bahasa komunikasinya. Jadi bahkan aku ngerti gitu. Kalau beliau pakai bahasa isyarat tuh aku Iya. ngerti yang dia omongin tuh ngerti. Karena gitu. selain isyarat seharusnya pakai mimik muka juga gitu Kak. Oh. Makanya orang mungkin beberapa yang mengerti gitu. Oh gitu ya. Gitu. Iya, aku baru sadar. Sebenarnya kalau misalnya nggak bisa isyarat pun kebantu sama mimik muka sama ini sama oral kita nyebutnya dari mulut. Dari mulut. Iya, misalnya kamu gitu. Kamu mau apa? Mau makan apa? Misalkan nggak pakai suara gitu. Iya, nggak pakai suara. Ya biasanya kan gitu lebih kedengeran, lebih paham anak-anaknya juga. Oh gitu. iya. Itu jalan terakhir kalau nggak bisa isyarat. Oh gitu. Contohnya nih, coba tebak ya. Nggak kelihatan kan harus pakai mimik muka, nggak iya. ngomong doang gitu. Ya. Kamu Oh, kamu makan apa? Oh gitu ya. Iya itu iya kan iya. lebih iya. paham kalau kayak Lebih gitu. paham ya. Iya. Berarti ini ngaruh juga sama nyambung juga sama Alala nih public speaking school ya karena Iya, di public speaking school juga sebenarnya belajar gestur gitu nggak sih? Iya, itu bisa jadi body language ya. Body language. Oh iya. Oh that's why kenapa saya tertarik di bidang ini kayaknya sampai bikin aplikasi untuk teman-teman yang hambatan pendengaran karena gestur tuh dipelajari banget di Alala. Iya. Nah Kayak itu gitu. jadi nyambung ya Kak ya. Nyambung ke lah. anak hambatan pendengaran tuh nyambung ke anak B ya. Anak B ya disebutnya. Nah, sepengalaman kamu nih selama kuliah dulu itu apa yang kamu alami, sulit atau kayak fun, menyenangkan atau gimana? Oke, karena aku ini ya having fun sih Kak. Karena aku Fun. orangnya kalau misalnya kita udah masuk, sebenarnya ini bukan salah milih jurusan, sorry. Asal milih jurusan. Oh, oke. Di SNMPTN tuh waktu itu. Karena ada kakak senior yang kebetulan ngambil PLB juga. Cuman bukan di Untirta, bukan bukan. Untirta. Di UNJ Kak Anissa itu yang jadi aku terinspirasi sama beliau gitu. Sekarang beliau juga ngajar di Tangerang, terus sekarang juga kayak yang sering-sering aja gitu. Oh, ya seru ya. Seru. Nah, dari situ akhirnya ikut, oh yaudah deh di Untirta ada nih gitu. Nyoba Untirta. Padahal kamu aslinya orang Sukabumi. Jauh banget ya. Tapi KTP aku Tangerang gimana dong? Gimana? Oh, KTP udah Tangerang. KTP Tangerang. Karena gitu. dulu ini ya, apa namanya? Kebetulan sekolah boarding di Tangerang juga. Di Tangerang. Gitu. Pasti kamu pondok yang keren ya. Iya dong. Di mana? Asidikiyah Islamic College. Ya, sudah terkenal sekali. Iya. Masuk ke Untirta jurusan pendidikan khusus. Iya. Pas kamu masuk tuh masih PLB atau udah pada pendidikan khusus? Masih PLB. Jadi masih PLB. ganti itu kalau nggak salah semester 6 mau ke akhir-akhir gitu deh Kak. Udah PPLK gitu. Iya. Gitu. Having fun aja sih, Having fun seru. Cek. Apalagi ketemu temen-temen anak-anaknya juga seru. Itu sorry. Dosen-dosennya ini kan saya nggak tahu ya sebagai orang awam nih, bukan pengen menyinggung gimana maksudnya. Dosennya juga biasa, maksudnya apakah ada pada juga umumnya, yang pada umumnya? Ya, jadi atau dosenku beragam, alhamdulillah seru banget jadinya. Iya. Jadi belajar juga having fun gitu. Ada dosen-dosennya, ada yang hambatan penglihatan, Bu dosennya? Ratih, ada. Wah, keren banget. Ada yang pada umumnya seperti ya banyak disebutin banyak pastinya ya. Seru-seru alhamdulillah, dan kita jadi tahu dong perspektifnya mereka gimana. Iya, apalagi pengampu mata kuliah, misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, sharing diskusi, biasanya kan sering diskusi di pelajaran, di tengah pelajaran itu. Pasti kita yang kayak tahu dulu tuh misalnya ada waktu itu inget banget pelajaran apa ya, lupa, hambatan penglihatan tapi apa gitu ya, lupa. Pokoknya tentang hambatan penglihatan itu kita nanya, sebenarnya mereka mimpi gak sih gitu. Mimpi gak? Ya emang nggak mungkin nggak mimpi. Iya, terus mimpi kan mereka hambatan penglihatan, terus gimana? Iya juga. Iya gitu, sempat ada kayak gitu kan, kita nggak tahu ya, karena nah itu akhirnya diluruskan dan karena waktu itu kamu awam dong. Iya, karena itu masih semester awal banget. Semester awal bingung. Iya, mimpi nggak? Ya kok bingung, kok bisa gitu loh. Karena saya paham. Berarti yang kamu pahami berarti kan logikanya. Kalau mimpi kan berarti awalnya sudah ada yang pernah dia
tergambar Iya. di pikiran dia Betul. minimal secara penglihatan gitu. Makanya kamu bertanya itu Iya. mimpi enggak gitu ya. Heeh. Benar. Pasti Iya. teman-teman yang di rumah juga bertanya tentang itu. Iya, akhirnya pas Terus gimana? dijawab sama dosen kita yang hambatan penglihatan itu, Mm-mm. mimpi sama Mimpi ya? cuman yang mimpinya kayak warna-warna kayak gitu, nggak abstrak, mimpinya mimpi abstrak gitu, jadinya susah untuk menggambarkan ya, Iya. sulit untuk menggambarkan kayak gitu, jadinya kan kita tidak tahu dong, Iya, kita ilmu tidak tahu sih. lagi, Tapi ilmu, ya. jadi serunya sih itu mungkin ya Iya. kalau di pendidikan khusus tuh kayak kita bisa tahu apa yang dirasakan sama teman-teman kita gitu kan, dan mungkin mereka juga pengen tahu dong apa yang kita rasakan itu kayak dia. gitu tanpa mengurangi apapun karena Iya. kualitasnya tetap menurut Iya. aku sih sama. Iya, betul dia. Aku siapa ya kemarin tuh ada artis yang terkenal banget di acara Genbi, dia hambatan penglihatan tunanetra tapi wah suaranya bagus banget, dia bisa penyanyi main anak keyboard. kecil. Iya. Iya tahu deh, tahu. Udah remaja gitu Udah sih. remaja. Udah remaja, iya tahu. Dia cantik tuh, Iya, bisa iya. gila main keyboardnya keren Iya, banget. iya. Suaranya bagus. Jadi nggak ada ini ya Kak, nggak ada sekat sih Nggak sebenarnya. ada sekat sebenarnya. Kayak aku aja belum tentu bisa main. Iya kan, maksudnya malah mereka kadang kalau misalnya lihat di sekolah-sekolah terus mereka bisa musik, masak, keterampilan itu mereka sebenarnya wah keren juga. Keren Maksudnya ya. kita yang misalnya pada umumnya aja belum tahu bisa apa enggak. Aku juga belum tahu bisa apa enggak gitu. Padahal dulu di rumahku ada keyboard, cuma nggak tahu, nggak tertarik kali ya. Kurang. Ya, nyesel tau. Padahal saya tuh pengen jadi kayak Kevin gitu loh. Oke, Kevin Aprilio. Kevin Aprilio, keren. Rambutnya di ini Rambutnya juga. gondrong. Ya gondrong. Saya singa gitu. Semua tidak tercapai. Sudah lah ya. Berarti menarik ya Naya, setelah kamu ketemu sama ini pertanyaan kedua kan tadi dosen. Iya. Kalau temen kamu ada nggak? Kebetulan di angkatanku nggak ada, tapi ada tingkat ada. Oh, ada tingkat ada. Ada yang hambatan pendengaran dan penglihatan. Terus pernah ngobrol nggak kayak ngobrol? Kayak kamu kenapa pengen masuk jurusan ini? Kalau kamu kan tadi karena Iya. ngikutin. Kalau ngobrol searah situ belum. Cuman ya? mungkin mereka spesifiknya ya biar ini aja, biar apa namanya? Biar tahu misalnya mereka mengalami dan mereka tahu nih caranya gimana mengaplikasikan kepada orang-orang. ilmu-ilmunya dan teman-temannya. Karena diakui atau tidak, suka nggak suka, diminum memang ya, enggak. Okay. Suka atau tidak, diakui atau tidak, ini di Indonesia standarnya harus dinaikin lagi sih ya, betul, buat teman-teman kita. Apalagi sebenarnya Bandung sih sebenarnya yang lebih bagus. Bandung untuk ya? Aksesibilitas struktur kota kali ya. Struktur kotanya ya. Jadi ada guiding block itu nggak dipakai, biasanya guiding block yang tau gak sih ke trotoar biasanya ada yang kuning-kuning. Oh, I see. Oke. Itu sebenarnya buat teman-teman hambatan penglihatan. Biar ada ketahuan arahnya gitu ya. Iya, jadi ada kepegang, biar tahu. Tapi kan iya. maksudnya sekarang nyatanya malah buat pedagang asongan di trotoar. Terus ada lagi pohon-pohon kan di pinggir-pinggir gitu. Masa ada mereka nanti jalan ada pohon, waduh. Iya, mohon maaf ya, ini pengakuan bukan pengakuan ya, pengalaman saya pribadi di beberapa kota di Banten, ya sebut saja di kota Serang. Itu saya sering loh ngelihat ada yang jalur kuning itu, terus tiba-tiba ada yang listrik gitu, atau ada pohon atau ada yang jualan gitu, kayak gitu-gitu sih Kak. Agak serem kan ya kalau itu ya, mungkin harus mulai keramahan kita ya. Ramah disabilitas itu sebenarnya perlu kali ya. Perlu sih, kalau menurutku perlu banget sih, karena nggak tahu nih ya pendapat teman-teman yang aku sih butuh sih nanti podcast undang teman-teman yang dari hambatan. Aku pengen tahu pendapat mereka tentang kondisi kita gitu di ini yang mereka rasain kayak gimana sih sebenarnya kayak gitu. Cuman apakah ya karena mereka gini, aku pengen tahu sebenarnya anggota ini adalah apakah mereka tuh pengen dianggap mandiri atau pengen apa sih yang mereka tuntut tuh biasanya gitu? Dianggap mandiri sebenarnya udah ya mereka kalau misalnya nggak ada siapa-siapa ya harus ngandelin mereka sendiri benar gitu, ya? karena harus mandiri. Apalagi kalau misalnya teman-teman hambatan intelektual itu yang kalau misalnya makan sendiri, mandi sendiri aja udah wow, udah keren gitu. Keren ya kayak gitu. Jadinya ya minimal mandiri. Kalau misalnya mereka intelektualnya nggak bermasalah misalnya, itu bisa kayak tadi
Bisa main keyboard. Ya, Oke. bermusik, mewarnai keterampilan-keterampilan kayak Hmm. make up kayak gitu kan sebenarnya Iya, menghasilkan. benar. Iya. Iya, potensi mereka keren loh. Nah. Jadi untuk di subsektor ekonomi kreatif aja itu kayaknya bisa deh masuk. Ya, Lukisan, kriya, sebenarnya segala macam. iya banyak gitu. banget, dan ada beberapa sekolah kayaknya di Banten juga ada, misalnya mereka masak baking itu nanti dijual. Oh iya, udah aku banyak sempet ngobrol sama kamu katanya sering hari apa tuh ada fun cooking gitu. ada Ya? fun cooking setiap Jumat kalau di sekolahku Wah, gitu. keren Iya. banget ya. Jadi mereka ikutan juga di sana. Ikutan, jadi misalnya anak-anak yang SD itu ngaduk, atau misalnya kalau motong-motong gini nanti anak-anak SMP atau SMA gitu yang bisa dan Oke. mampu gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari aku nih, ini menarik Oke, banget. oke. Kalau Denny dulu kan mengalami berarti SD, Iya. SMP itu beda tuh sekolahnya. Di sana satuin nggak? Satuin. Jadi namanya orang mungkin ada Wow. SD khusus. Jadi di sekolah khusus itu semuanya ada. SD, tapi kalau TK di sekolahku kebetulan nggak ada. Jadi adanya SD, SDKH, SMPKH, sama SMA-KH gitu. Mereka dalam satu kelas nggak? Enggak dong. Oh, enggak ya. Jadi setiap tergantung, nah ini dia kebutuhannya dan Kebutuhannya, tergantung kondisinya. Misalnya anak A mereka belajar pakai braille. Misalnya nanti ada khusus kelas braille atau gurunya yang ngajarin pakai braille gitu. B misalnya pakai bahasa isyarat. C misalnya dengan pembelajaran banyak media, lebih banyak media sebenarnya kalau C. Kalau B itu lebih banyak semi konkret kayak gambar. Jadi gitu. dari basic-basicnya ya Iya gitu. diajarin. Iya, jadi kayak nggak gitu. semuanya misalnya satu kelas, semuanya kan nanti jadi nggak fokus gitu loh Kak. Nggak fokus belajarnya juga. Dan gitu. lebih lebih apa sih namanya? Kalau lebih fokus dan lebih teratur gitu ya. teratur, ya. Jadi ilmunya juga masuknya gampang. Iya. Itu dibedain dengan jam atau hari atau kelas? Kalau kebetulan ada beberapa kelas tergantung gurunya. Jadi ada gurunya misalnya megang anak C, ada anak megang B gitu. Oke. Menarik sekali ya dari profesi yang pasti banyak kan yang kalian belum tahu sekarang jadi tahu kan gitu dari yang dilakukan Hasna ini. Karena Hasna luar biasa nih di balik profesi ya. Kalau di Alala tuh selalu dibahas di balik profesi tersebut yang dilakukan pasti ada orang di dalamnya. Oke. Gitu ya. Ya ini adalah Hasna sendiri. Nah, Hasna seingat saya ini adalah seorang aktivis juga ya, aktif di PMII, lalu juga di internal dulu pernah aktif juga. Pernah di bagian DPM di legislatif. Oh, nih lembaga legislatif. politisi handar kampus. Waduh, bikin peraturan aja Kak. Bikin peraturan ya. Iya. Bagus. Nah, sebenarnya mulai dari kampus juga harus nggak sih diterapin kayak ramah disabilitas? Nah. Sebenarnya waktu itu kampusku udah ada ya? Udah ada guiding block kalau pakai yang kursi roda tuh. Ini ada bangun datar. Kakak tahu gak sih, mau misalnya ada tangga tapi nanti ada bangun datar gitu. Jadi Bangun datar sorry. Bidang miring, bidang miring. Ya. Bidang miring. Nah, itu sebenarnya buat teman-teman yang pakai kursi roda. Ada sebetulnya kakak tingkatku yang pakai kursi roda kalau nggak salah ya. Misalnya ada yang kan sebenarnya nggak pakai kursi roda juga, itu sebenarnya buat antisipasi. Siapa tahu bukan mahasiswa atau misalnya dosen atau misalnya ada tamu ya kan gitu. Jadi nggak selalu tangga gitu kan. Azan dulu ya, kita pause dulu. Sambil diminum. Iya, mulai lagi. Oke, nah tadi kan mulai ngebahas masuk ke diri kamu nih. Kamu juga kan aktivis juga ya kalau nggak salah di kampus ya? Iya. Iya dong, tidak mungkin tidak. Setidaknya lebih aktif dari saya lah. Nah, kamu di PMI juga ya? Di PMI kebetulan. Itu dari awal emang milih apa gimana? Dari awal ngelihat ada PMI langsung interest gitu kan. Padahal warnanya tidak begitu menarik. Tapi langsung interest, mantap. Langsung interest. Hati tuh kayak aduh PMI aja nih. Alhamdulillah ya. Terus bahkan sekarang secara definitif baru terpilih jadi sekretaris utama ya? Sekretaris apa sih? Sekretaris umum. Sekretaris umum di Kota Serang ya? Iya, Kopri Kota Serang. Jadi kalau PMI itu ternyata ada PMI-nya, ada yang Kopri. Ya. Itu tuh apa sih? Perempuan ya? Iya, jadi khusus perempuan, bukan khusus perempuan sih. Jadi isinya emang pengurus-pengurus perempuan gitu. Jadi subkoordinasi ya namanya. Subkoordinasi. Iya, jadi sama
sama pengurus PMI-nya gitu. Tapi masih satu PMI, sama-sama PMI. Oh Jadinya gitu. ini Kopri fokusnya lebih beda. Beda ya. Oh berarti tadi kan di DPM juga, sudah terbiasa dengan politik-politik di kampus ya. aduh, berat. Kenapa dulu nggak nyalon Presma gitu? Enggak, karena ngukur diri kayak ampun, aku bukan siapa-siapa. Tapi di DPM sempet paling ini jadi apa posisinya? Sekretaris juga. Sekretaris juga. Oh, sekretaris mulu dia. Dia terbiasa. Oke, nah. Majuin dikit, Nak. Soalnya Boleh. suaranya takut hilang. Iya boleh Kak. Nah, gini, Nak. Aku sekarang pengen ngegali tentang keresahan kamu nih ya di dunia pendidikan secara umum atau mungkin lebih spesifiknya di pendidikan khusus gitu ya. Apa sih keresahan yang kamu alami atau ada gagasan tersendiri yang kamu pengen sampein gitu loh? Oke. Sejauh ini Ya. ngajar di sekolah dan seru sih. Seru ya. Banyak apa ya? Kualitas diri di sekolah pun pasti ada evaluasinya ada. Itu kayak gitu-gitu pasti ada gitu. Pasti ada Dan ya. bikin nggak terlalu kayak nyantai gitu enggak Kak. Jadi masih ada kita uji kompetensi itu ada, supervisi ada kayak gitu loh. Terus ada evaluasi kayak gitu. Untungnya jadi untuk sistem pembelajaran sih mungkin sekarang masih untuk kualitas gurunya ya, kualitas Oke. guru itu lumayan bagus, apalagi sekarang udah banyak pelatihan, banyak pelatihan buat anak, pelatihan buat guru-gurunya, itu Oh, udah iya, banyak gitu. Terus apa ya, keresahannya mungkin lebih ke keramahan tata kotanya. Itu ya, dari balik Terus lagi ke tadi atau ya. kayaknya stigma masyarakatnya juga sih. Stigma masyarakat. Iya, itu yang kayak Ya. masih sekarang ini dia nggak bisa dengar, nggak bisa ini gitu kan, nggak bisa ngelihat, nanti dia kan nanti sekolahnya nggak bisa apa-apa kalau sekolah juga. Jadi stigma kayak gitu, padahal kan maksudnya walaupun mereka punya hambatan tapi bisa berkembang gitu Kak, bisa Oke. maju gitu kan. Nggak selamanya mereka itu di rumah dan nggak ngapa-ngapain, pada akhirnya kan kita bakal hidup sendiri juga gitu. Mereka juga akan hidup sendiri gitu. Iya. Karena butuh keterampilan ya mandiri gitu. Betul. Gitu Jadi sih, Kak. itu ya keresahan yang kamu pengen itu aja sih, sampaikan itu aja. gitu ya. Nah, dari kamu sendiri nih, dari keresahan tadi, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah ada ide atau gagasan baru yang pernah kamu lakukan gitu? Untuk saat ini kayaknya saya masih stagnan di ngajar gitu ya, sama fokus. ya fokus ngajar. Cuman makanya kemarin itu sempat Kak Deni hubungin ya. Waktu itu aplikasi untuk teman-teman Ya. berkebutuhan khusus Di Santris. iya di Santris ya. Oke. Itu cukup ngebantu sih Kak Cukup sebenarnya. ngebantu ya? Oh, Ngebantu banget buat guru-guru yang misalnya bahasa isyaratnya terbatas, itu kan ngebantu banget gitu. Makasih banyak loh Kak Deni. Udah inovasinya udah bermanfaat sekali untuk teman-teman mudah-mudahan dan guru-guru di konsisten. sekolah gitu. Oh iya, berarti aku baru kali ini sadar nih. Berarti ini si aplikasinya bukan hanya bisa digunakan oleh si anak, Iya. tapi bisa juga untuk guru ya, jadi Iya, bisa panduan jadi. ya. Iya, karena ada bahasa isyaratnya. Iya. Gitu. Oh iya, kok aku merasa keren ya? Wah, keren. Iya, keren. Doakan mudah-mudahan konsisten ya. Iya, Asna ya. amin. Harus konsisten karena demi kemajuan pendidikan Ciela. Wah, keren. Mudah-mudahan deh. Iya. Dan siapapun Anda yang mendengar aplikasi ini, saya nggak tahu siapa Anda. Kalau Anda tertarik di dunia pendidikan, di kebutuhan khusus nih yang kita perjuangkan, sebagai angel investor mungkin ayo gabung untuk aplikasi, karena targetnya Hasna di Santris ini jadi nggak tahu ya aplikasi pertama atau tidak, setidaknya kita yang beneran care di dunia pendidikan khusus gitu, dan pengen jadi aplikasi yang paling nyaman untuk guru PKH seperti kamu atau murid-muridnya. Iya, buat anak-anak Kayak kebutuhan gitu, khususnya. kebutuhan khusus kayak gitu. Nah, oke. Menarik banget ya kalau ngebahas Hasna, masih banyak tentunya. Nanti kalau ada teman-teman dari murid-murid kamu yang bisa aku ajak ke sini, atau siapapun yang kamu kenal, teman-teman kamu mungkin atau dosen kamu yang lebih menarik, kita akan ajak ke sini dan tetap harus ada kamunya. Oke. Nah, sekarang kita akan lebih santai nih, Hasna. Kita akan main game sedikit, ya. Gamesnya sebenarnya gampang sih. Oke. Apa tuh? Jawab cepet, milih. Jadi Kak Deni bakal apa sih? Nah, Kak Deni bakal kasih kamu 2 pilihan. Nah, kamu nggak boleh lihat dan kamu tinggal milih satu. Jawabnya A, B atau misalnya langsung ke si kata-kata itu. Si kata-kata itu. Oke, si kata-kata itu. Ya, misalnya kayak
eh misalkan Denny atau Dinda misalkan. Berarti kan milih salah satu. Oke. Misalkan Dinda gitu. Oke. Kalau ada alasannya boleh ada alasannya. Oke. Ini berkaitan sekali dengan apa yang kamu jalani saat ini ya. Oke, pertanyaan pertama ini biar lebih gampang dulu. Ciwaru atau Sindang Sari? Ciwaru. Kenapa? Karena dari semester 1 banget sih di sana. Satu banget. Dan nggak ya. pernah pindah-pindah. Pindah tuh waktu mata kuliah umum aja, ke Cilegon itu juga. Oh, sempet ke sana? Sempat ke Cilegon waktu semester 1 mata kuliah agama Oh, masalah ya, wow. Abis gitu udah angkatan aku doang deh itu juga kayaknya. Oh, gitu ya. Lupa, abis gitu udah jadi cinta Ciwaru banget. Cinta. Ciwaru dari yang bener-bener kayak madrasah sampai sekarang yang kayak udah banyak ininya, udah banyak kelasnya, udah Iya, punya gedung kembar. Sekarang wah keren deh kembar, Ciwaru. udah ada apa asrama. Iya, kebetulan tinggal di rusun juga kan. Iya. Jadinya kayak waduh cinta banget nih bener. sama staff bukan staff ya. Apa ya? Kayak tukang bersih-bersihnya, satpam itu udah pada kenal. Iya, jadi jajanannya juga enak-enak loh di sana. Lumayan. sebelaknya kakak harus cobain sih, seblak Chef Irfan tuh. Oh, di sebelahnya. Enggak ya? Samping. Sampingnya. Sekarang samping, dulu tuh depan. Sekarang udah punya toko, udah punya ruko gitu. Mangga Chef Irfan boleh promosi ke sini. Anda sudah Sebelaknya. saya promosikan. Oke, yang kedua, PKH atau PLB? PKH. PKH. Karena sekarang udah PKH ya. PKH. Orang-orang mungkin kalau yang nggak tahu PKH program keluarga harapan gitu. Bantuan dong. Iya, bantuan. Enggak, Enggak ya? bukan. Sekarang udah pendidikan khusus gitu. Finland atau UK? UK. UK. UK parah UK. Kenapa UK? UK karena nggak perlu belajar bahasa merekanya lagi, mungkin belajar kultur aja sih. Belajar kultur aja. Sama pendidikan khususnya keren banget, Kak. Gitu keren ya. banget di Kamu sana. berarti ada rencana pengen sekolah juga ya? Pengen, doain. Ya, Kalau mudah-mudahan. Finlandia tuh sebenarnya pengen juga sistem kan dia jadi apa? Anak-anaknya terbahagia ya. Oke. Iya, kalau di dunia tuh kalau nggak itu. salah. Oke. Finlandia itu karena sistem belajarnya juga seru. Seru ya. Gitu. Nah, itu salah satunya, tapi kayaknya lebih ke UK sih. Oke ya. UK. Karena di sana ada jurusan special education yang top gitu ya. Top Mantep. the world. Sekolahnya juga mantap. Oke. Sukabumi atau Serang? Sukabumi. Kenapa? Sukabumi itu karena tempat kelahiran. Oke. Oke, karena tempat kelahiran dan jarang di sana kali ya. Jadinya kangen aja gitu. Kalau Serang kan kayak ketemu orang di Serang. Mereka Kerja di Serang. kerja di Serang gitu. Jadinya lebih rasa ridhonya numpuk aja gitu kalau ke Sukabumi. Terus nanti kalau suami kamu misalkan orang Banten gitu, gimana? Harus ikut suami dong. Oh, gitu. Oke. Iya. Terus jauh tapi senang atau deket tapi kepaksa? Jauh tapi seneng. Karena walaupun aku bukan tipe orang yang LDR, bukan. Cuman aku bukan. Langsung ke sana. Iya, cuma Oke. ngefek ya. Terus? Itu apa namanya, relax. Oke. Bukan tipe orang-orang yang LDR, tapi kalau tiap hari mumet ketemu orang itu terus. Oh, bosan juga. Bosan juga, apalagi kalau misal berantem ya, ada masalah. Iya, ada masalah. Itu yang kayak nggak enak banget sih. Iya kan nggak seru ya berantem masih ada di sini orangnya. Iya, waduh nggak enak banget kan. Oke. Nih, selanjutnya agak mengejutkan ya. Nikah muda atau jomblo mulia? Jomblo mulia. Karena aku emang maksudnya belum mikirin ke sana, belum siap. belum Oke. siap. Karena secara mental juga masih gitulah. Masih pengen ambis aja. Tapi banyak loh di sini pasti cowok-cowok yang penonton kita yang bakal komen dan mengagumi kamu sebagai guru yang Biasa aja keren. sih. Enggak biasa aja, Kak. Enggak. Tapi abis ini tiba-tiba Hiperbola enggak? Iya. Ternyata orang Banten gimana? Orang Banten boleh NU apa enggak? Wih. Iya. Luar biasa lah saya. Oke. Oke. S2 atau umroh? Enggak bisa cepet. S2 dulu S2. atau umroh dulu? S2 dulu. S2 dulu. Kenapa? Karena S2 tuh kayak udah lama banget pengen, Kak. Oh, gitu ya. Umroh tuh sebenarnya pengen juga, siapa sih yang nggak pengen ke tanah suci. Mm. Cuman kayaknya kalau misalnya Ada pilihan? ada pilihan kayaknya S2 dulu. S2 karena dulu. udah lama banget pengen gitu. Atau S2 sambil umroh? Iya. Bisa. Iya, rezekinya kayaknya berlipat-lipat nih. Kuliahnya di sana. Iya, di Arab. sekalian ya di Arab. Iya. Tapi kalau kamu nih, ini menarik. Kalau di misalkan di Banten atau deket-deket sini deh, di Jakarta atau di Banten, Iya. dan Tirta ada S2 Special Education, kamu mau nggak?
selagi ada beasiswanya mau. Oh, seperti itu ya. Ya tetap ya beasiswa ya. Ya, tolonglah beasiswa untuk Ya, S2 di iya nih, Untirta buat atau kita, di buat kita, Banten, karena butuh juga dibanyakin kan. lagi, Iya. ya, minta Ayo, tolong. semangat, Ayo, semangat buat kita. memberi beasiswa. Terakhir, Atomic Habit atau obat malas dosis tinggi? Atomic Habits sih. Atomic Habit. Atomic Habits parah. Dia sedetail itu Apanya tuh? pembahasannya. Pembahasannya. Nah, Emang tentang apa sih? kebiasaan-kebiasaan gitu. Kebiasaan. Walaupun belum selesai sebenarnya, baru awal-awal, cuman kayak udah Hmm. amazing aja, wah gitu. Seru ya berarti bukunya ya. Ini saya sih sok-sokan aja, padahal jarang baca buku. Biar kelihatan ala-alanya gitu. Ada teman baca. Kayak ala-ala tanah lulu. Ilma illa bisitatin. Itu Oke. apa sih ala-ala artinya? Saya nggak tahu bikin nama ala-ala, sebenarnya nggak tahu. Gimana ya ini founder apa orangnya founder? Ala-ala Sebenarnya dia talim nggak sih kak? Terus? Tapi aku nggak tahu terus. kalau artinya kurang tahu sebenarnya, karena aku ilmunya juga masih cetek kak. Jadi ala tuh syair di dalam talim. Iya, syair. Ada artinya pasti, cuman untuk artinya aku nggak tahu. Cuma secara umum tentang Secara umum tentang ilmu gitu. Tentang ilmu. Syarat. Talim ilmu. nyari ilmu. Ya Nyari pokoknya ilmu, itu. para pencari ilmu, iya. Para pencari ilmu. Para pencari ilmu. Nanti kayaknya emang harus ada orang khusus nih. yang Iya, ngebahas khusus tentang kayak gitu seru sih pasti. ala. Siap, ditunggu. Terus selanjutnya nih ada games kedua ya sebenarnya. Ada games lagi. Karena ini berkaitan dengan ala-ala. Oke. Ngomongin ala ini sebenarnya pengen ngasih tahu juga ke teman-teman. Karena video ini pasti rilis di bulan November. Iya. Nah, di bulan November tanggal 20 November ya. Nah, akan ada kelas namanya adalah kelas security analyst. Oh, apa tuh? Wih, Apa tuh? ya, fundamental analysis. Jadi buat teman-teman pasti kan sekarang udah mulai musim tuh pada pakai aplikasi apalah, aplikasi apa buat main saham. Oke, main saham. Kamu main saham nggak? Sempet, cuman udah enggak sekarang. Kenapa? Karena udah aduh, kayaknya kurang ilmunya deh. Kak. Nah, Kurang makanya ilmunya. butuh nih kayaknya nih, butuh Nah, nih. betul. Justru buat temen-temen yang kayak nyoba akhirnya terus gagal kan, sakit hati kan, kayak aduh saya udah nyobain pakai uang segini gitu kan. Nah, sebenarnya sih kalau temen-temen pengen nyoba main saham itu boleh banget. Bahkan kan udah dari pemerintah juga kayak ayo nabung saham gitu ya dari DEX tuh. Cuma yang perlu diketahui ilmunya juga jangan betul. sampai lupa, harus Nggak rugi dipelajari. terus ya, Kak? Iya, jadi nggak rugi terus. Duh, saya 5% aja udah untung gitu ya. udah oke banget nih. Iya. Kita narasumber kita, trainer kita, ini dia udah register security analyst. Jadi dia udah Wow. sertifikasi dari BNSP. Wow, keren dong. Ya. Udah terverifikasi lah ya. Terverifikasi. Namanya Kang Ridwan Ibnu Hasan. Oke. Ahli Kang deh Ridwan. pokoknya dia kalau masalah kayak ginian. Kelasnya nanti sistemnya untuk awal kita webinar. Harganya saya jamin tidak akan mahal, di bawah 40.000. Wow. Ya, Berarti di itu bawah 40.000. cocok ya buat saya yang Cocok anak kosan. banget anak kosan yang nanti kan setiap weekend atau lagi udah sore habis kerja atau enggak lagi habis kuliah bisa iseng-iseng mainin ini tapi tetap nyari profit Betul. kayak gitu. Dan Betul ya. ini ada caranya, ada tekniknya bahkan. Nanti di sini enaknya adalah teman-teman bakal dikasih satu aplikasi khusus yang membantu kalian. Ya, ini bukan aplikasi komersil yang ada di iklan-iklan ya, tapi aplikasi khusus kayak saya nggak tahu nyebutnya apa, cuma Ridwan disebutnya ada broker-brokernya gitu, nggak tahu Amin Broker atau apa saya nggak ingat. Nah, aplikasi itu yang akan membantu kalian, menuntun kalian supaya penjualannya main sahamnya lebih Mantap, Oke, oke. lebih Biar nggak mantap. rugi terus. biar nggak rugi terus ya kan. Saham apa? Invest. Invest. Ya. Nah, investasi juga kita harus ngikutin keuntungan kayak gimana ya. Sip. Daftar dari sekarang, caranya gimana? Cek aja di Instagramnya alala.tnd. Di situ bakal boleh DM, boleh nanya sepuasnya gitu ya. Nggak harus langsung daftar. Nanya-nanya ke Alala juga boleh. Tinggal cari di Google Map. Boleh. Udah ada ya? Oh, sekarang kemarin di Gojek juga udah ada. Udah ada. Jadi Alala Training and Development Development. sudah Gitu, ada. Udah ada di kayaknya di Maps juga udah ada. Terus juga ada ya. Ya kayak mau nanya-nanya boleh main dulu ke sini, terus sekedar buat baca buku atau main sama taman baca Alala sama anak-anak di sini. Nah, permainan kedua nih, masuk kita. Ini permainannya sebenarnya permainan public speaking. Nah, karena di Alala ada kelas public speaking juga. Wow. Gampang sebenarnya. Kamu Hasna tinggal menyambungkan. Saya ngasih Hasna satu kata, terus Hasna cerita sebanyak-banyaknya.
Terus nanti di tengah-tengah Hasna lagi ngomong, saya bakal kasih satu kata lagi, terus Hasna harus sebisa mungkin nyambungin cerita Hasna dengan kata itu. Oke. Ngerti ya? Oke. Bismillah Kita mulai? ya. Siap? Bismillah ya. Oke. Bismillah ya. Kita mulai, siap. Dimulai dari kata pertama, alala, silakan. Alala. Training and development. Hmm. Banyak banget Oke. kursus-kursus ya kak, banyak-banyak Betul. kursus, public speaking, terus mau ada saham, Oke. dan belajar les kursus eksak juga ada kan kak. Nah, Betul. Sukabumi. Oke, Sukabumi, kota kelahiran yang adem ayem. Sambungin sama cerita kamu tadi. Oke. Sukabumi dan Alala. Sukabumi dan Alala itu berbeda provinsi, Oke. tetapi bisa sinergis karena ada saya. Yang ada Hasna. Oke, sinergis. Terus belum diberhentiin. Oke, setelah sinergis ini, kenapa sinergis? Karena kebetulan asal dari Sukabumi dan belajar di Alala juga. Ciwaru. Ciwaru. Ngomongin belajar di Ciwaru itu ada namanya kampus, kampus FKIP Untirta. Kebetulan kuliah di sana dan belajar juga sama kayak Alala. Dan ya belajar di Sukabumi, belajar di Alala dan belajar di Ciwaru. Di Ciwaru itu ada jurusan apa? Jurusan pendidikan khusus. Pendidikan khusus itu ada kebetulan jurusan saya nih sekarang. Iya. Jurusan pendidikan khusus ini mengacu dan lurus tuh. Linear sama sekolah-sekolah khusus di seluruh Indonesia gitu. Pendidikan khusus pun ada di seluruh Indonesia sebenarnya. Atomic Habit. Oke. Atomic Habit dari pendidikan khusus itu sebenarnya luas ya cakupannya. Nah, kenapa ke Atomic Habit sih gitu kan? Karena dari Atomic Habit ini punya dasar-dasar kebiasaan, kebiasaan yang membuat ya lebih progres sebenarnya, buat lebih progres. habis progres bisa tuh ngembangin tentang PKH itu, tentang Ciwaru itu. Ya, di Ciwaru. Keren banget. Ngomong apa sih? Nggak jelas. Ngomong apa sih kak? Nggak tahu, bingung. Bingung Tapi bagus, kamu relatingnya bagus, nyambungin katanya bagus. Bingung ya, tapi nggak tahu nyambung apa nggak sebenarnya. Karena di Alala itu salah satu metode pembelajarannya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan kita suka terbiasa kayak apa ya gitu ya, kayak gitu. Nah, dengan belajar nyambungin kata itu sebenarnya mempermudah kita untuk melatih otak kita, membuat, karena tadi Atomic Habit, membuat kebiasaan di otak kita untuk berpikir cepat menyambungkan kata itu. Karena kan biasanya nggak bisa dong di semua acara, panggung atau apa, semuanya harus by text. Ada benar. yang itu tuh udah ada strukturnya pun kita harus bisa ngembangin ya kan. Butuh ya kak. Butuh untuk dikembangin. Makanya Alala Training Development hadir dengan anak perusahaan namanya Alala Public Speaking School. Khusus buat kamu-kamu yang pengen belajar public speaking. Keren, berarti aku juga ikut boleh? Boleh dong, abis ini kan belajaran. Oke. Klien-klien kita tuh banyak tuh nak, mulai dari kepala desa, anggota dewan ya, terus leader-leader kita, wali kota atau ini kepala dinas gitu ya. Bahkan anak-anak kecil yang umurnya 4 tahun, 5 tahun belajar di public speaking for kids gitu. Karena siapapun butuh public speaking. Apapun posisi kamu, kerjaan kamu butuh public speaking. Keren kan ya? Keren banget loh. Yang penasaran langsung aja ya, nanya-nanya, ngobrol ke kita di Google Maps, ada Alala Training Development, atau Instagramnya kita di alala.tnd. Oke? Cukup dulu untuk hari ini nak ya. Iya, kakak, makasih banyak udah diundang. Sama orang hebat. Ini juga orang hebat. Sampai ketemu lagi nak di tamu-tamu Alala selanjutnya. Iya, halo, sampai ketemu lagi. Dadah.